Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Letitia Heriante dari SMP Negeri 1 Buaya Pemanca, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Baik Bapak Guru hebat, hari ini kita akan kembali lagi dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Jupita Maharani yang kemarin kita observasi, lalu ada Ibu Ana Yuliana sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum Ibu Jupita, Ibu Ana, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya Ibu supaya. Nah, kami langsung ke percakapan dengan Ibu Jupita ya, Bu. Ya, silakan. Bu Jupita, kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi. Nah, hari ini kita akan masuk ke cakapan pasca observasi ya, Bu. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Jupita terkait jalannya proses kegiatan observasi kita yang kita lakukan. Nah, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi Ibu Jupita sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu kita lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, Ibu kita, bagaimana nih perasaan Ibu kita terkait jalannya kegiatan observasi yang sudah kita lakukan di kelas kemarin? Ya, baiklah Ibu. Ya, perasaan ketika pelaksanaan berlangsung, karena mungkin belum terbiasa saja Bu ya, mungkin awal-awalnya tegang, tapi alhamdulillah ketika pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik walaupun mungkin tegang. Nah, bisa diceritakan kembali nggak sama Ibu kita area pengembangan apa sih yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ini? Ya, langkah-langkah atau tahapan yang awalnya itu saya membuat perangkat pembelajaran lalu mengembangkannya. Adapun area yang saya kembangkan yaitu pengetahuan dan keterampilan, di mana area pengetahuannya yaitu peserta didik mengidentifikasi unsur-unsur teks kita, dan area keterampilannya peserta didik menuliskan kerangkanya dalam teks kita. Oh iya Bu, jadi area pengembangan yang Ibu lakukan itu difokuskan ke pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Iya. Nah, menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil yang dilakukan di kelas atau tidak menurut Ibu kita? Ya, menurut saya berjaya, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, walaupun masih ada atau masih banyaklah kekurangannya ketika pelaksanaan. Ya, jadi menurut Ibu secara garis besar sudah baik ya Bu, sudah berjalan sesuai dengan yang apa Ibu harapkan. Tapi tadi disampaikan masih ada kekurangan ya Bu ya. Nah, kira-kira kekurangan atau kendala-kendala apa aja sih yang Ibu hadapi saat melakukan kegiatan pembelajaran atau observasi di kelas ini? Ya, kekurangan atau hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan mungkin sama saja dengan guru-guru yang lain atau rekan-rekan yang lain, Bu ya, itu kurangnya terlibat peserta didiknya, kurang aktif, sebagian kurang aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Oh iya benar. Kira-kira Bu, kenapa sih ada beberapa siswa tadi yang dikatakan kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Apalagi pada saat itu mungkin Ibu melakukan kegiatannya dengan cara diskusi ya Bu ya? Iya, dalam diskusi. Mungkin Bu ya dalam pembagian kelompoknya terlalu padat atau terlalu banyak sehingga hanya sebagian saja siswa yang aktif dalam diskusi berkelompoknya. Jadi menurut Ibu jumlah siswa yang terlalu banyak ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, bagaimana langkah yang Ibu kita lakukan dalam menyelesaikan masalah tadi, di mana kelompok yang terlalu banyak tadi agar siswa tadi bisa antusias lagi belajarnya? Ya, tadinya mungkin dalam kegiatan pembelajarannya terdapat 7 sampai 8 anggota dalam kelompoknya. Itu juga sudah disesuaikan dengan kesiapan belajarnya terlebih dahulu, terus minatnya atau gaya belajarnya. Tetapi mungkin untuk selanjutnya dikurangi saja dalam berkelompoknya, mungkin 4 sampai 5 orang dalam berkelompoknya. Terus tentunya juga dengan gaya belajarnya juga mungkin lebih ke adanya media visual auditory atau kinestik, sehingga peserta didiknya merasa nyaman dalam pembelajaran. Dan selanjutnya juga mungkin Bu Yayan, saya akan melaksanakan wawancara terlebih dahulu, yang dimana
kesiapan belajar siswanya tadi harus lebih difokuskan lagi ke sana, gaya belajarnya juga, sama minat peserta didiknya juga. Oh, ya. Jadi baik ya, rencana ke depan Ibu itu sudah bagus. Jadi mungkin Ibu lebih mengedepankan pembelajaran secara berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi proses pembelajarannya nanti menyesuaikan dengan kemampuan siswa Ibu, menggunakan juga dengan gaya belajar sesuai dengan siswa Ibu. Mungkin ada yang menggunakan gaya belajar visual, ada kinestetik maupun dengan audio. Terus juga nanti Ibu akan membagi kelompok juga dengan berdasarkan tiga tadi ya, minat siswa, kesiapannya, dan gaya belajarnya. Mudah-mudahan rencana Ibu nanti akan bisa direalisasikan dan bisa memberikan proses-proses pembelajaran yang jauh lebih baik sebelumnya dibandingkan yang kemarin ya. Saya tunggu Bu cerita Ibu tentang rencana Ibu tadi. Semoga bisa terrealisasi dengan baik. Nah, menurut Ibu, kapan rencana Ibu akan Ibu realisasikan? Dan mungkin untuk waktu ya Bu ya nanti diselesaikan, insya Allah dilaksanakan dengan secepatnya. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasi dengan baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas umpan Ibu kita juga terima kasih atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan observasi kita hari ini, pasca observasi kita hari ini. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan, mulai dari kegiatan perobservasi pada bulan Desember, lalu kegiatan observasi pada bulan Januari, dan yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan atas bantuannya, atas bantuannya kepada Ibu Gita Maharani, juga kepada Ibu Ana Yuliana sebagai pengajar praktik kami yang telah memberikan bimbingan dan supportnya. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikianlah kegiatan pasca observasi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah Ibu Tia ya, perasaan ketika pelaksanaan berlangsung, karena mungkin belum terbiasa saja Bu Tia ya, mungkin awal-awalnya tegang, tapi alhamdulillah ketika pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik walaupun mungkin tegang. Nah, bisa diceritakan kembali nggak sama Ibu Pita, area pengembangan apa sih yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Ya, langkah-langkah atau tahapan yang awalnya itu saya membuat perangkat pembelajaran, lalu mengembangkannya. Adapun area yang saya kembangkan yaitu pengetahuan dan keterampilan, di mana area pengetahuannya yaitu peserta didik mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, dan area keterampilannya peserta didik menuliskan kerangkanya dalam teks berita. Oh iya Bu, jadi area pengembangan yang Ibu lakukan itu Ibu fokuskan ke pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Iya. Nah, menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil yang dilakukan di kelas atau tidak menurut Ibu Pita? Ya, menurut saya Budiaya alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, walaupun masih ada atau masih banyaklah kekurangannya ketika pelaksanaannya. Ya, jadi menurut Ibu secara garis besar sudah baik ya Bu, sudah berjalan sesuai dengan yang apa Ibu harapkan. Tapi tadi Ibu sampaikan masih ada kekurangan ya Bu ya. Nah, kira-kira kekurangan atau kendala-kendala apa aja sih yang Ibu hadapi saat melakukan kegiatan pembelajaran atau observasi di kelas kemarin? Ya, kekurangan atau hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan mungkin sama saja dengan guru-guru yang lain atau rekan-rekan yang lain Bu ya, itu kurangnya terlibat peserta didiknya, kurang aktif, sebagian kurang aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Oh iya benar. Kira-kira Bu, kenapa sih ada beberapa siswa tadi yang Ibu katakan